Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama di Zoom sesuai format nama strip asal koperasi yang contohnya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga dapat kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti di Instagram, Facebook, dan juga YouTube dengan akun Sakti Center. Bapak Ibu juga diharap mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Untuk linknya telah kami kirimkan juga pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul secara daring di acara Workshop Sakti Center Batch 18 pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Yudina Ramelia dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober 2025, dimulai setiap hari pada pukul 13.15 sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi, Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Berikut adalah susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, pembacaan doa, foto bersama, perkenalan singkat PT Sakti Minarja Kolaborasindo, materi hari pertama yaitu tata kelola kelembagaan koperasi, dashboard Saktiling, dan juga aplikasi mobile Saktiling. Selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab diakhiri dengan penutup. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, mungkin kepada Bapak Ibu sekalian boleh dinyalakan dulu kameranya ya agar kita bisa dokumentasi ya. Oke, baik, mohon maaf ya Pak karena tadi ada mungkin jaringannya ya kurang jelas jadi suaranya kurang jelas. Apakah suara saya terdengar, Teh Silvi? Saya terdengar Mbak Ayu, cuman mungkin kecil. Oke. Cek 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 apakah masih kecil Bapak Ibu sekalian?
Oke, baik Bapak Ibu sekalian boleh dinyalakan dulu ya kameranya agar kita bisa mulai dokumentasinya ya. Di sini ada Pak Muhammad, Pak Hertanto, lalu ada pengguna Zoom, Pak Muhammad Diki Setiawan, Pak Faisal, Pak Alfiandi, Pak Budiantoro, dan juga Adi Sahputra. Boleh dinyalakan dulu kameranya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian boleh dinyalakan sebentar ya, agar kita dapat memulai sesi dokumentasinya. Oke, mungkin Mas Rama sudah siap Mas untuk sesi dokumentasinya? Oke, sudah siap, Mbak. Saya pandu ya, Mbak. Boleh Mas. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin pandu untuk sesi dokumentasi ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Ayu. Baik, terima kasih kepada Mas Rama dan juga Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya untuk on cam ya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan singkat mengenai PT Sakti Kinerja Kolaborasindo dan juga materi ya yang akan disampaikan oleh Teh Sylvia. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom ataupun menyampaikan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada pemateri, Teh Sylvia, apakah sudah siap Teh? Sudah. Suara saya terdengar, Mbak Ayu? Terdengar Teh. Kepada Teh Oke, Sylvia, baik. dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Ayu, yang sudah mempersilahkan saya untuk menjadi materi pada siang hari ini. Yang mana ini merupakan workshop Sakti Center ya, Bapak Ibu. Ini merupakan acara rutinan dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Dan ini sudah berjalan selama 18 kali ya, Bapak Ibu ya. Tadi workshop Sakti Center batch ke-18. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti workshop Sakti Center batch ke-18 ini. Semoga kedepannya apa yang dari kami disampaikan nantinya akan berkenan, berkesan, dan juga membuat Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan aplikasi dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ini. Mungkin di sini juga yang hadir di tengah-tengah kita ada yang mungkin memang sudah menjadi mitra sakti atau mungkin juga baru mulai tertarik nih menjadi mitra PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Maka dari itu, izinkan saya untuk dapat mempresentasikan terlebih dahulu, mengenalkan secara singkat company profile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo nih. Jadi biar Bapak Ibu selama 4 hari ke depan itu bisa kebayang apa sih yang disampaikan dari PTSKK itu sendiri. Memangnya PTSKK itu bagaimana? Nah, ini di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di sini PT Sakti Kinerja Kolaborasindo yang mana kita ini memiliki tujuan untuk dapat membangun platform digital untuk ekosistem koperasi dan UMKM Indonesia. Yang mana kita ini sudah terdaftar di Komdigi ya Bapak Ibu ya, dulu disebut sebagai Kominfo dan saat ini sebagai Komdigi. Seperti itu. Dan juga kita sebagai tech provider ya. Lalu kemudian kita juga jika Bapak Ibu ingin melihat atau mungkin ingin mengakses dari website PT SKK itu bisa di https://ptskk.id, atau kalau misalkan mau coba tanya-tanya nih ini juga bisa melalui email, atau mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin eh, lewat WhatsApp gitu ya ke Sakti bagian business development, itu juga nanti akan kami share. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini tentang kami. Nah, PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo ini merupakan perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Dan PT SKK juga perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001 tahun 2013. Bahkan saat ini kita sedang dalam proses untuk pembaruan di 2022 Bapak Ibu tentang SMKI ISO ini.
untuk sistem keamanan dan juga sudah terdaftar di Komdiki. Saat ini kami melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi dalam ekosistem sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Saktiling, Bapak Ibu. Nah, apa sih itu yang dimaksud Saktiling? Nanti coba kita kulik sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Sebentar. Oke, tentunya PT SKK berdiri ini diiringi dengan visi misi yang kuat ya Bapak Ibu. Karena PT SKK ini merupakan perusahaan milik Konsorsium Koperasi Indonesia, di mana pemegang sahamnya ini merupakan koperasi-koperasi dan didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Yang mana PT SKK ini memiliki visi yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Dan juga dalam mewujudkan visi tersebut, tentunya PT Sakti Kinerja Kolaborasindo memiliki di sini penunjang gitu ya. Jadi ada 3 misi, yang mana yang pertama itu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Kemudian selanjutnya, yaitu membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, yang mana ini saat ini kami sudah mengembangkan aplikasi Saktiling dan sudah banyak digunakan oleh anggota-anggota koperasi. Dan yang terakhir atau misi ketiga yaitu memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, workshop Sakti Center ini merupakan salah satu bentuk kita eh, memberikan pendampingan dan juga edukasi kepada mitra-mitra dari PT Sakti Kerja Kolaborasindo atau bahkan sampai dengan calon mitra kami. Bapak Ibu, mohon maaf saya izin untuk menonaktifkan kamera demi kelancaran jaringan dan device ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di sini tadi pada misi itu kami sudah menyampaikan ya Bapak Ibu terkait kerjasama multi pihak, dan saat ini kita sudah bekerja sama dengan berbagai pihak demi menunjang kelancaran dari aplikasi Sakti itu sendiri. Seperti di sini kami sudah bekerja sama dengan IDEXCOP, yang mana ini langsung oleh pemerintah, dan selanjutnya Dekopin, Dekopin Bali, Diskuk Jabar, dan untuk dalam pembayaran kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa bank di sini. Ada bersama Billing, Bank Sinarmas, kemudian juga ATM bersama BNI, BRI, dan lain sebagainya. Sampai saat ini juga kami sudah bekerja sama dengan ANKI atau Asosiasi Neo Koperasi Indonesia. Dan di sini merupakan peta pengguna dari PT Sakti Kerja Kolaborasindo, Bapak Ibu. Nah, saat ini kita sudah digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna dengan 400 lebih koperasi. Ini mulai dari Sabang sampai dengan Merauke ya Bapak Ibu. Dan ini mungkin kalau yang terupdate kita sudah bekerja sama dengan mitra kami yang ada di daerah Aceh Bapak Ibu. Nah mungkin tadi ada peserta yang dari Aceh juga ya. Nah itu kita juga sudah memiliki mitra di sana. Dan jika Bapak Ibu ingin melihat untuk peta pengguna PT Sakti ini bisa juga dipindai di sini atau di-scan, dan untuk aplikasi Sakti ini juga sudah digunakan oleh CU atau Credit Union di daerah Timor Leste, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini merupakan eh, list atau daftar dari mitra PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Tapi ini memang belum yang terbaru ya Bapak Ibu ya, karena sudah semakin banyak untuk mitra-mitra dari Sakti. Ini dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan daerah Lampung. Nah, jika Bapak Ibu ingin mendaftarkan dirinya menjadi mitra CU atau dari Koperasi Sakti, ini bisa melalui link berikut, atau mungkin nanti misalkan mau langsung menghubungi tim Bisdev kami, baik Mas Dias maupun Mas Rama.
Selanjutnya di sini ada aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi. Yang pertama yaitu ada aplikasi core system kami yang biasa kami sebut sebagai Sakti Online atau core systemnya. Itu fungsinya untuk pencatatan keuangan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada aplikasi mobile juga untuk anggota koperasi. Ini yang disebut sebagai aplikasi Saktilink. Jadi kalau core system atau pencatatan keuangan kami ini biasanya bisa diakses hanya oleh admin saja atau misalkan pengurus atau kasir koperasi, tetapi untuk aplikasi mobile itu untuk seluruh anggota koperasi, Bapak Ibu. Dan di sini platform Sakti Online merupakan aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah, retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain sebagainya ini sudah tersedia, Bapak Ibu. Selanjutnya, Sakti juga mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan juga real time. Dan untuk aplikasi Sakti Online itu sendiri terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama ada aplikasi Sakti yang konvensional, Sakti Online konvensional, yang mana ini berbasisnya konvensional dapat mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, berjangka maupun deposito. Dan selanjutnya di sini ada juga aplikasi Sakti yang syariah, Bapak Ibu. Ini tentunya untuk menunjang koperasi-koperasi yang berbasis syariah, misalkan seperti KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan pembiayaan akuntansi, laporan hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Sebetulnya secara garis besar ini masih sama ya Bapak Ibu untuk isinya, tetapi terdapat perbedaan pada saat produk simpanan dan juga pinjaman. Seperti itu kan kalau misalkan di aplikasi Sakti Online yang konvensional itu biasanya berdasarkan jasa gitu ya, perhitungannya itu jasa. Sedangkan kalau syariah ini sistemnya adalah bagi hasil. Bahkan pada saat pinjaman juga kalau di konvensional itu juga menggunakan jasa biasanya, tetapi kalau di syariah ini ada perhitungan nisbahnya seperti itu. Dan juga selanjutnya bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang retail nih, ini juga bisa menjadi salah satu platform penunjang dari aplikasi Sakti yang mana kita ada yang namanya Sakti Multi Usaha di mana Sakti Multi Usaha ini merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti, fitur untuk usaha retail dengan fitur meliputi manajemen persediaan barang dan jasa, lalu penjualan dengan aplikasi POS dan invoice, pencatatan pembelian barang, dan juga pembuatan laporan keuangan. Tentunya ini kalau misalkan Bapak Ibu sering melihat di minimarket, supermarket ada kasirnya gitu ya. Nah, di aplikasi Sakti Multi Usaha juga ini kita sudah mendukung Bapak Ibu yang namanya itu ada POS seperti itu. Tetapi tetap di sini kita masih berbasis koperasi. Jadi lebih rinci gitu ya terkait akuntingnya dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan koperasi. Selanjutnya di sini ada yang namanya aplikasi Laci. Nah, sebentar. Di sini aplikasi Saktilink terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di mana aplikasi Saktilink ini eh, bisa diinstal oleh seluruh anggota koperasi yang di dalam aplikasi Saktilink ini kalau Bapak Ibu mungkin mengenal e-wallet ya, e-wallet yang lain. Nah, kita ada yang disebut sebagai dompet digital Bapak Ibu. Karena melalui aplikasi Saktilink ini juga anggota bisa berbagi kemanapun dan juga kapanpun. Jadi melalui aplikasi Saktilink ini bisa berbagi ke sesama anggota koperasi, kemudian juga antar koperasi, lalu juga bahkan kita tuh bisa berbagi ke kanal bank Bapak Ibu atau transfer ke kanal bank dapat dilakukan melalui aplikasi Saktilink. Nah, selanjutnya ada pembelian dan pembayaran. Itu juga bisa dilakukan oleh aplikasi Saktilink seperti beli pulsa, token listrik, listrik pasca bayar, tagihan PDAM, BPJS, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk anggota diberi kemudahan seperti itu, lalu apa keuntungan dari koperasi? Melalui aplikasi Saktilink ini,
koperasi ini bisa mengambil margin atau keuntungan Bapak Ibu dari transaksi yang dilakukan oleh anggota melalui aplikasi Saktiling. Jadi untuk pulsa token listrik dari kami sudah menyediakan untuk distributornya, lalu dari Bapak Ibu bisa men-setting harganya disesuaikan seperti itu. Nah, nantinya untuk marginnya itu bisa ditentukan atau dikembalikan lagi kepada koperasi. Seperti itu. Selanjutnya, melalui aplikasi Saktiling juga anggota dapat melakukan pengajuan dan angsuran pembiayaan. Lalu, di aplikasi Saktiling juga ada dukungan QR Sakti, yang mana setiap anggota memiliki QR-nya masing-masing dan sudah terenkripsi khusus untuk menjaga agar transaksi tetap aman. Jadi, transaksinya juga dapat dilakukan dengan QR, misalkan transfer seperti itu ya. Lalu selanjutnya di aplikasi Saktiling ini kita bisa melakukan top up e-wallet Bapak Ibu. Misalkan ada anggota yang memiliki saldo gitu di aplikasi Saktiling lalu dia mau top up e-wallet. Nah, ini kita sudah terhubung seperti ke Link Aja, OVO, dan GoPay dan saat ini juga kita sudah terhubung ke ShopeePay Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sebentar. Oke, di sini juga ya. Untuk aplikasi Saktiling ada yang namanya Saktiling Dashboard, yang mana Saktiling Dashboard ini yang yang dapat dipantau oleh admin atau staf koperasi. Jadi kita bisa melihat transaksi anggota koperasi di aplikasi Saktiling di koperasinya masing-masing, serta dapat melakukan pengaturan atau setelan produk. Dan Saktiling Dashboard juga menampilkan informasi terkait data keanggotaan, memiliki fitur EKYC yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Selanjutnya di sini kita ada yang namanya Laci, Bapak Ibu. Nah, untuk Laci ini merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian inventory, akunting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya. Dan Laci juga bisa digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha atau UKM. Nah, hal ini koperasi bisa menjadi penyedia layanan. Jadi aplikasi lacinya itu dari koperasinya masing-masing. Selanjutnya di sini dalamnya akan ada Lacimat, yang mana layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk-produk kreatif mereka secara online. Dengan adanya Lacimat ini, anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM bisa berjualan online. Nah, mungkin Bapak Ibu enggak asing gitu dengan eh, e-commerce seperti ini. Nah, di PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo kita juga sudah menyediakan Bapak Ibu. Dan di sini jika Bapak Ibu ingin langsung misalkan menghubungi dari tim Sakti Wisdev dapat di screenshot mungkin ya di 0877 6364 4626 atau kami juga di sini memiliki 3 kantor Bapak Ibu. Yang pertama ada kantor pendirian yaitu di Jalan Dai Panjaitan nomor 62C, Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian juga ada di kantor Bogor. Nah, misal tadi di sini Mbak Ayu, Mas Rama itu ada di kantor Bogor, Bapak Ibu. Yaitu di Bukit Cimanggu City, Blok M2 nomor 4, Bogor, Jawa Barat. Dan kalau saya ini ada di kantor Bandung, Bapak Ibu, atau kantor support biasanya. Ini ada di Jalan Kawaloyan Raya nomor 20B Soekarno-Hatta, Bandung. Dan jika Bapak Ibu ingin mengunjungi sosial media kami seperti Instagram, Facebook, dan juga YouTube, dapat Bapak Ibu kunjungi di sakti.center. Dan kami sangat mengharapkan Bapak Ibu dapat menjadi bagian dari informasi digital koperasi bersama PT Sakti Kerja Kolaborasindo. Nah, mungkin itu terkait pengenalan sedikit dari saya mengenai PT Sakti Kerja Kolaborasindo. Barangkali jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih ada yang penasaran, boleh Bapak Ibu ditanyakan kepada kami terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk ke workshop aplikasi saktinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait company profile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo?
Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan ya. Sudah dijawab oleh tim kami. Acara ini diselenggarakan oleh PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ya Pak? Baik, untuk sesi tanya jawab bisa dilanjutkan nanti ya Bapak Ibu. Apakah tes sudah siap teh untuk materi selanjutnya? Sudah. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, ini saya share screen terlebih dahulu. Nah, mungkin boleh tolong bantu di-share juga untuk alamat aplikasinya Mbak Ayu, atau mungkin boleh dibantu sama Mas Rama juga terkait aplikasi pelatihan dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo untuk aplikasi Sakti online ini ya. Nah, ini boleh bantu di-share di kolom chat. Kemudian untuk usernya juga Bapak Ibu dapat menggunakan berbagai user yang sudah disiapkan oleh tim kami. Nah, kalau saya di sini menggunakan user 2 ya Bapak Ibu. Maka dari itu jika Bapak Ibu eh, ini menggunakan user 2 sepertinya akan tidak bisa karena digunakan oleh saya. Jadi kalau misalkan ada user-user yang tidak bisa digunakan, itu coba boleh di disampaikan nih atau dikirimkan di kolom chat oleh tim kami. Nah, di sini ya. Nah, ini untuk ada pertanyaan dari Pak Rustam ya. Apa ada kaitan dengan Simkopdes? Nah, mungkin boleh dibantu jawab oleh tim kami melalui kolom chat nantinya. Jadi nanti pada saat sesi diskusi dapat kita sampaikan kembali seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mengakses di aplikasi kami di pelatihan.icop.id/apps atau /apps, ini Bapak Ibu bisa pilih salah satu akunnya, nanti akan muncul di sini. Nanti akan tampilnya seperti saya ya, pelatihan.icop.id/apps. Di sini untuk saya menggunakan user 2, kemudian juga kantornya bisa pilih kantor pusat. Lalu di sini untuk passwordnya saya kalau karena menggunakan username-nya itu user 2, lalu passwordnya juga user 2 seperti itu. Lalu bisa kita klik masuk Bapak Ibu. Nah, ketika kita klik masuk akan muncul seperti ini untuk tampilannya. Nah, di sini kayak ada saldo sebelumnya, kemudian juga tambahan modal kasir hari ini, saldo awal, dan lain sebagainya. Itu bisa disesuaikan Bapak Ibu untuk nantinya kasir seperti itu ya. Nah, di sini juga ada di pojok kiri atas tuh ada logo dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ini ada logo, yang mana untuk logo yang ada di sini nantinya itu bisa disesuaikan dengan koperasi Bapak Ibu, dengan logo koperasi Bapak Ibu jika Bapak Ibu sudah bermitra dengan PT SKK. Nanti kan akan dibuat masing-masing ya untuk web alamat koperasinya. Seperti itu. Dan di sini yang warna merah itu menandakan nama koperasinya. Ini juga bisa disesuaikan dan di sini ada kantornya. Lalu di pojok kanan atas ini ada profil Bapak Ibu, yang mana untuk profil ini meliputi nama, kemudian juga foto profil seperti itu. Kemudian di sebelah kiri itu ada administrasi, transaksi, akunting, rasio keuangan, pengaturan, laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan utilitas. Tentunya di sini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi Sakti Online. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dengan kondisi kooperasinya itu seperti apa. Dan kita mulai dari yang pertama, di sini ada menu pengaturan Bapak Ibu, yang mana menu pengaturan ini yang pertama ada kantor. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu koperasinya ini memiliki lebih dari satu kantor gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Ini fungsinya untuk apa? Jadi nanti misal kalau pada saat pelaporan saya mau download untuk apa namanya? Untuk laporan kantor A aja atau kantor B aja itu bisa. Atau mungkin juga jika ingin saya mau laporan di semua kantornya kayak gitu. Nah, itu juga bisa, Pak Ibu. Jadi memang untuk aplikasi Sakti sudah mendukung terkait
beberapa unit kantor yang dimiliki oleh koperasi. Selanjutnya di sini ada manajemen pengguna. Nah, manajemen pengguna ini berfungsi jika misal untuk aplikasi Sakti Online ini memiliki lebih dari satu admin seperti itu ya. Nah, kita bisa ditambahkan di sini manajemen penggunanya Bapak Ibu. Nah, lalu kita juga di sini bisa menambahkan seperti NIP, nama, user ID, sampai dengan login dari jam berapa sampai dengan jam berapa itu sudah bisa di sini. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya level, Bapak Ibu. Level itu maksudnya di sini kita terbagi menjadi 3 level ya. Ada add, edit, delete, lalu add only dan juga read only. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, untuk add, edit, delete ini kita bisa diberikan akses misal untuk contohnya mungkin seperti ketua koperasi seperti itu ya. Itu juga bisa kita gunakan. Atau mungkin ada beberapa kasir juga yang diizinkan untuk ini, untuk fitur add, edit, delete. Kemudian juga ada yang namanya fitur add only. Kadang di beberapa koperasi pun memiliki kebijakan untuk fitur add only ini digunakan oleh eh, admin koperasi seperti itu atau mungkin kasir koperasi demi keamanan bersama. Dan selanjutnya di sini juga kita menyediakan read only. Read only ini biasanya digunakan eh, ke diberikan akses ke pengurus ke pengawas Bapak Ibu. Jadi pengawas itu hanya bisa melakukan baca aja gitu untuk di aplikasi Sakti Online-nya ini. Sebentar. Oke. Nah, di sini juga role pengajuan ada kasir, analisa, kolektor, dan account officer. Ini bisa disesuaikan ya. Dan di sebelah kanan ada modul yang mana untuk modul ini dapat diisi menyesuaikan dengan kebutuhan dari user tersebut. Misalkan kalau untuk user kasir contohnya, oh user kasir paling cuma bisa didaftar anggota di ini, yang lainnya kita tidak dibukakan, itu bisa-bisa aja ya Bapak Ibu. Jadi biasanya itu setelah kita misalkan dari koperasi Bapak Ibu itu sudah deal dengan PT SKK, kemudian juga eh, melakukan pelatihan, dan selanjutnya kita biasanya akan memberikan matriks untuk rekomendasi modul apa saja yang bisa dibukakan untuk posisi tertentu seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang namanya koperasi. Nah, koperasi ini lebih ke informasi koperasi ya seperti nama dan lain sebagainya. Lalu di sini ada logo koperasi sampai dengan tanda tangan. Selanjutnya di sini ada menu backup database. Jadi di sini berfungsi untuk merekam atau misalkan merekam data-data gitu, merekam data-data yang ada pada aplikasi Sakti itu sendiri. Nah, di sini ada Ibu siapa ini ya? Raise hand ya. Kenapa Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin saya lanjut ya. Nah, nanti di sini ada daftar backupnya. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya program. Nah, program ini biasanya disettingkan oleh PT SKK, Bapak Ibu. Nah, ini ke bawahnya lebih ke akun perkiraannya aja. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya keterangan dari jenis anggota, Bapak Ibu. Nah, jenis anggota ini bisa disesuaikan jika mungkin Bapak Ibu masih menerapkan jenis-jenis anggota. Seperti di sini ada anggota biasa, anggota luar biasa, seperti itu ya. Kadang ada juga beberapa koperasi yang memang masih menerapkan seperti anggota luar biasa itu hanya bisa melakukan pinjaman saja tanpa bisa melakukan simpanan seperti itu. Atau mungkin bisa juga kita dimasuknya itu sebagai anggota lembaga. Kadang tuh ada juga yang seperti itu. Jadi dia berdasarkan lembaga. Nah, itu Bapak Ibu untuk pengaturan. Selanjutnya mungkin di sini kita bisa di landing page. Nah, untuk landing page ini yang tadi di awal kita tuh kan kosong ya di sebelah kanannya. Nah, ini juga bisa kita masukkan Bapak Ibu di landing page-nya. Kadang tuh ada beberapa misal koperasi yang melampirkannya itu untuk seperti dokumentasi atau mungkin logo koperasinya itu ada di sana. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini. Seperti itu. Selanjutnya kita pergi ke menu administrasi, Bapak Ibu. Nah, untuk menu administrasi ini
Tentunya di sininya lumayan banyak ya. Ada dari mulai anggota, simpanan, pinjaman, sampai dengan jasa simpanan harian. Nah, di sini di menu anggota, kita bisa jika ada anggota baru yang ingin melakukan pendaftaran, ini kita bisa di daftar anggota. Kalau misalkan Bapak Ibu mau coba-coba nih, boleh aja di sini untuk tambah anggotanya. Nah, tambah anggota kita klik di tambah anggota di sini, kemudian ini nggak perlu semuanya untuk kita inputkan. Yang penting untuk kita inputkan adalah yang bertanda warna merah seperti ini. Nah, ini yang ada garis merahnya itu bisa kita tambahkan seperti identitas, nama lengkap, nomor ponsel. Nah, nomor ponsel ini diakan menggunakan nomor ponsel yang aktif ke depannya Bapak Ibu. Untuk apa? Karena nantinya akan terkoneksi secara langsung ke aplikasi Saktiling. Seperti itu. Dan emailnya juga diharapkan menggunakan email yang aktif. Kadang saya mendapatkan pertanyaan seperti gimana kalau misalkan yang eh, datang ke saya itu lansia seperti itu yang mungkin sudah tidak bisa mengoperasikan handphone atau mungkin tidak mengenal. Nah, jika konteksnya seperti itu, bisa dilakukan untuk nomor ponselnya ini isinya random aja. Atau mungkin bisa di 0888888 terus habis itu ujungnya 1. Dan selanjutnya kalau ada lagi ujungnya 2. Kenapa seperti itu? Karena untuk nomor ponsel ini dia itu tidak bisa satu nomor ponsel itu digunakan oleh beberapa anggota koperasi. Jadi satu nomor ponsel itu hanya bisa digunakan oleh satu anggota koperasi saja. Misalnya di sini juga ada email. Email ini diharapkan menggunakan email aktif. Bagaimana jika ada anggota yang tidak memiliki email? Mungkin bisa seperti ini saja, kayak misalkan nama saya Sylvia yang langsung sylviayang@gmail.com. Seperti itu. Dan ketika sudah, kita bisa klik simpan di sini. Nah, untuk nomornya ini nanti akan tergenerate secara otomatis, Bapak Ibu. Seperti itu untuk kantor, ini bisa disesuaikan adanya di mana, dan juga hal yang sama untuk unit kerja. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang namanya setting produk simpanan. Nah, setting produk simpanan ini, jadi kalau kita nih mau melakukan pengaturan, misal kalau di simpanan modal saya di koperasi saya ini ada simpanan pokok sama simpanan wajib aja gitu. Nah, berarti tinggal kita masukkan di sini aja, bisa kita klik tambah di sini, simpanannya termasuknya kemana, apakah pokok, wajib, sukarela atau setara modal, dan eh, yang lainnya juga bisa kita lengkapi seperti kodenya apa. Kode ini biasanya maksimal menggunakan 5 karakter, itu bisa menggunakan huruf dan juga angka. Lalu di sini produknya namanya apa, misalkan simpanan wajib saja gitu. Lalu nilai setorannya berapa, kemudian maksimum setoran dan nilai per saham. Lalu debit kreditnya juga ini lebih ke akun perkiraan yang nantinya akan secara otomatis terjurnal pada saat ketika anggota ada yang melakukan penyetoran atas transaksi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin untuk yang harian berjangka dan lain sebagainya kita lanjut di hari selanjutnya ya mengenai unit simpan pinjam. Nah, untuk aplikasi sekte online dicukupkan di situ sebelum kita lanjut ke aplikasi Saktiling. Nah, untuk aplikasi Saktiling dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh mungkin kita buka sesi diskusi terlebih dahulu. Oke, baik dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait penyampaian oleh Teh Sylvia tadi? Boleh on mic ataupun di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini ada dari Pak Budiantoro, Pak Hertanto, Pak Muhammad Diki, Kak Mardinda. Baik, Teh Sylvie di sini ada dari Pak Hertanto. Mau lihat setting master account-nya. Oh, ini untuk administrator berarti ya. Sebentar ya, kita terlebih dahulu untuk administrator ya. Sebetulnya untuk user administrator itu sama aja ya. eh untuk yang lain-lainnya, tapi memang mungkin biasanya ada perbedaan kalau untuk administrator itu tidak bisa kan, kalau tadi di user-user yang lain itu biasanya tuh suka ada yang bisa diatur ini dihilangkan atau tidak dihilangkan seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk administrator ini pasti semuanya langsung terbuka. Ini coba kita buka terlebih dahulu.
Baik, mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Masih belum terlihat Mbak Silvi screen-nya. Oke, sebentar ya, Mas. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Nah, berikut ya Bapak Ibu. Sebetulnya masih akan sama saja ya untuk apa namanya yang super adminnya. Tapi di sini saya menggunakan super admin di di aplikasi yang berbeda atau di website yang berbeda. Tapi masih sama saja. Untuk tampilannya juga ini karena ada keperluan lain, jadi kami customize seperti ini. Tapi secara garis besar paling ada perbedaannya pada manajemen pengguna yang ada di sini. Nah, untuk manajemen pengguna itu kalau misalkan pada aplikasi, eh, misalkan untuk pada super admin itu tuh dia bisa diakses semuanya dan bisa mengatur semuanya. Ini sepertinya masih belum super admin. Sebentar, mohon maaf. Oh, ini dari Pak Hertanto. Mas Kirana atau daftar rekening untuk menghasilkan neraca atau laba rugi ya. Oh, baik-baik. Mohon maaf, Pak. Untuk perkiraan ini adanya di sini ya, Pak ya, untuk menu perkiraan yang nantinya akan menghasilkan neraca laba rugi. Nah, untuk menu perkiraan ini dapat disesuaikan dengan koperasinya. Nah, kalau misalkan di sini kan, ini saya masih belum ke screen share ya. Oke, mohon maaf. Di sini saya refresh. Untuk perkiraan ini kita bisa melihatnya di bagian akunting dan juga di menu perkiraan. Nah, untuk menu perkiraan di sini kan ada beberapa kode, kemudian juga nama perkiraan, urutan, lalu posisi debit kreditnya. Nah, di sini nantinya akan ada saldo-saldonya di sini ketika koperasinya itu sudah berjalan. Ini merupakan aplikasi pelatihan, jadi masih sekedar demo aja seperti itu ya. Dan kemudian untuk nantinya neraca-neraca laba rugi seperti itu, ini akan ada di menu akunting. Nah, mungkin kalau misalkan dari Pak Hertanto ya jika ingin mau sambil lihat-lihat seperti itu terkait neracanya, ini bisa diakses di sini di akunting, kemudian juga dia ada jurnal, jurnal harian perkiraan, lalu buku besar. Memang kalau misalkan untuk workshop Sakti Center ini tidak dijelaskan secara rinci, tapi kalau misalkan ingin ditanyakan, nah di sini ya kita ada yang namanya laba rugi kumulatif seperti itu. Nah, di sini laba rugi kumulatif kalau misalkan kita itu ingin melihat eh, pen- jika ingin melihat dari misalkan awal periode apakah laba atau rugi dari koperasi tersebut per tanggal berapa. Nah, ada juga yang nantinya ini misalkan coba kita cetak ya.
Oke, nah di sini untuk laba ruginya nanti akan muncul seperti ini. Kemudian juga jika kita ingin menggunakan laba rugi periode, nah ini dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa bisa kita munculkan. Misalkan nanti akan muncul seperti ini jika sudah ada terkait laba ruginya seperti itu. Selanjutnya di sini untuk Pak Hertanto apakah sudah terjawab, Pak? Oke, mau lihat neracanya. Nah, berikut ya Pak ya untuk neracanya di sini. Nanti bisa kita tampilkan per tanggal berapa, lalu nanti akan muncul seperti ini. Mungkin bisa coba sambil dicek-cek aja gitu ya, jika sudah login ke aplikasi pelatihannya. Seperti itu, Pak Hertanto. Oke, mungkin dikembalikan lagi ke Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih, Teh Sivi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum Teh Silvi melanjutkan materi selanjutnya? Boleh on mic langsung ataupun di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Pak Budiantoro, Pak Rizky, Pak Faisal, Pak Hertanto, Kak Mardinda, lalu ada Kak Nai. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Boleh ya? Langsung on mic ya Bapak Ibu sekalian. Baik, apabila tidak ada, mungkin boleh dilanjut saja, Teh Silvi. Oke, akan saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke aplikasi Saktiling ya, Bapak Ibu. Yang mana di sini sebelum kita langsung mengoperasikan terkait aplikasinya, kita eh, berkenalan terlebih dahulu nih dengan fitur-fitur aplikasi Saktiling itu sendiri. Nah, di sini untuk aplikasi Saktiling merupakan penunjang sistem perkoperasian yang mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan terhubung di Sakti Online. Platform Saktiling juga dikembangkan dan didukung oleh komunitas sehingga sampai saat ini senantiasa memperoleh peningkatan untuk dari segi fiturnya secara berkelanjutan. Dan Saktiling juga mempermudah anggota untuk mengakses informasi saldo simpanan, pinjaman, pembelian pulsa, token listrik, berbagi ke bank, pembayaran PDM, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi nih pada saat iklan tuh kan ada yang sebelumnya tuh pengen cek saldo gitu ya. Nah, disaranin pakai aplikasi Saktiling. Nah, kita juga menyarankan hal yang sama nih. Jadi, jika ada anggota yang ingin melakukan misalkan itu pengecekan gitu seperti saldo untuk simpanan dan juga pinjaman itu semuanya bisa dilakukan melalui aplikasi Saktiling itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini aplikasi Saktiling bisa di di-download bagi pengguna App Store maupun Play Store. Sebentar. Itu bisa di App Store maupun Play Store ke aplikasi Sakti Link gitu ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau coba untuk download itu boleh kita langsung di-download aja sambil saya menyampaikan materi ini. Jadi bagi pengguna Android maupun pengguna iOS itu semuanya sudah bisa menggunakan aplikasi Sakti Link Bapak Ibu. Nah, untuk tampilannya nanti gak apa-apa sekarang di-download dulu, nanti kita bisa sama-sama untuk mempelajari gitu ya gimana cara kerja untuk aplikasi Saktiling itu sendiri. Sebentar. Berikut ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa eh,
mendownload terlebih dahulu sambil saya di sini memperkenalkan untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi Sakti. Di sini ada tampilan berandanya, yang mana tampilan beranda ini kita akan ada menu aktivasi, registrasi, dan juga login Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita eh, pada saat demo aplikasinya itu akan kita jelaskan perbedaan apa sih aktivasi, registrasi, dan juga login. Nah, intinya kalau misalkan untuk login itu sendiri, kita ini eh, yang sudah mendapatkan nomor ponsel dan juga sandinya seperti itu. Dan untuk nomor ponselnya sendiri diharapkan menggunakan nomor ponsel yang aktif, juga dapat menerima pesan OTP saat registrasi Saktiling. Dan untuk nomornya ini tidak perlu yang memiliki pulsa Bapak Ibu. Kadang tuh saya suka mendapatkan pertanyaan, apakah perlu harus yang ada pulsanya atau enggak. Nah, kalau untuk ini untuk aplikasi Saktiling tidak perlu yang ada pulsa karena sampai saat ini itu langsung ditanggungnya oleh PT SKK. Jadi nggak perlu ada pulsa, yang penting dia itu aktif dan bisa menerima ponsel, aktif bisa menerima SMS maksudnya gitu. Nah, nanti akan ada menu icon mata yang dapat menunjukkan nominal rekening ponsel. Lalu, jika kita ingin melakukan pengecekan rekening dan mutasi transaksi, ada di yang gambarnya itu seperti kartu. Nah, di situ nanti akan ada simpanan-simpanan. Dan kalau sudah memiliki pinjaman, kita juga bisa melihat pinjamannya. Lalu, mutasinya produk itu juga bisa kita akses, Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini untuk isi saldo rekening ponsel anggota dan menerima pembayaran dari QRIS pada aplikasi Saktiling. Jadi untuk setoran atau misalkan bahasanya kita mau top up gitu ya, mau top up saldonya, itu bisa menggunakan virtual account atau mungkin kita langsung bisa pakai menu QRIS Bapak Ibu. Nah, jadi kalau menu QRIS ini kita langsung generate untuk nominalnya berapa, misalkan 500.000, mau transfernya itu bisa langsung ke menu QRIS-nya, seperti itu. Dan di sini juga ada menu berbagi ke rekeningku, ke sama anggota ini baik yang dalam koperasi atau yang antar koperasi. Berbagi ke rekeningku, ini misalkan dari rekening ponsel anggota ke rekening apa gitu. Misal kita mau bayar simpanan wajib gitu ya. Nah, itu juga bisa tinggal transfer-transfer aja gitu Bapak Ibu. Dan ini kalau sama anggota kita bisa menggunakan nomor ponsel atau kita juga bisa memanfaatkan dari QR koperasinya. Nah, di sini berbagi melalui kanal bank kita juga sudah menyediakan sudah banyak bank-bank yang tersedia dan fee-nya itu sendiri ditentukan dari banknya masing-masing. Misalkan ini rentangnya itu dari 2.000 sampai dengan 4.000 rupiah biasanya itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya menu mitraku, Bapak Ibu. Menu mitraku ini sebagai ajang untuk promosi antar anggota koperasi. Misalkan saya punya usaha ini nih. Nah, nanti tuh bisa dimasukkan di sini si usahanya apa namanya, kemudian juga alamatnya di mana, dan nantinya juga kita bisa langsung terhubung ke WhatsApp-nya seperti itu. Dan ada menu minimart jika misal ada anggota yang melakukan nitip gitu ke koperasinya, atau mungkin dari koperasi juga yang menjual, ini bisa melalui menu minimart. Jadi nanti bisa order gitu ya di minimart ini. Dan selanjutnya ada menu transaksi PPOB, dapat seperti beli pulsa, token listrik, bayar tagihan PDAM, BPJS, dan lain sebagainya melalui aplikasi Saktiling, Bapak Ibu. Dan di sini juga kita bisa melakukan menu pengajuan pinjaman. Jadi kita bisa simulasi pinjaman atau bahkan sampai dengan pengajuan pinjaman itu bisa dilakukan oleh anggota. Nah, nantinya sebagai admin atau kasir itu bisa eh, langsung mengeceknya melalui aplikasi Saktiling dashboardnya itu. Dan ada yang namanya fitur RAT online ya Bapak Ibu. Jadi jika ada anggota yang ingin melakukan atau misalkan dari koperasinya ini ada RAT gitu, terus juga mau sharing soal hasil RAT-nya atau mungkin akan diselenggarakannya kapan, itu bisa menggunakan fitur ini. Nah, di sini juga ada yang namanya menu pengaturan. Jadi anggota dapat melihat informasi seperti profil pengguna, kotak bantuan koperasi, info koperasi, dan pola kebijakan koperasi. Anggota juga dapat mengubah sandi dan PIN sewaktu-waktu, serta memudahkan anggota yang menjadi anggota di beberapa koperasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pengenalan terkait fitur-fitur aplikasi Sakti Link. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu boleh untuk melakukan pendaftaran
anggota via aplikasi Saktiling nanti akan saya tampilkan kembali untuk cara-caranya. Nah, bisa melakukan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran menjadi anggota koperasi melalui Saktiling. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran, itu bisa sebut namanya, misalkan nama lengkapnya siapa, kemudian informasikan bahwa saya sudah melakukan pendaftaran di aplikasi Saktiling. Nah, ini boleh diikuti untuk langkah-langkahnya. Mungkin saya beri waktu sekitar 2 menit bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pendaftaran menjadi anggota koperasi melalui aplikasi Saktiling nih Bapak Ibu. Jadi biar nanti pada saat saya melakukan demo aplikasinya itu Bapak Ibu lebih kebayang gitu ya. Boleh, mangga. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila sudah registrasi menggunakan pilih koperasinya yang Sakti Digital Group, bisa diinfokan di kolom chat Zoom ya, agar nantinya dibantu oleh tim kami untuk mengapprove ya. Untuk link absennya sudah saya kirimkan kembali ya Bapak Ibu sekalian. Apabila dari Bapak Ibu sekalian belum mengisi link daftar hadir, boleh diisi terlebih dahulu ya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah ada yang mendownload lalu registrasi menggunakan Sakti Digital Group Indonesia? Boleh diinfokan ya di kolom chat Zoom. Untuk pilih koperasinya, ini pilih registrasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk koperasinya bila bisa dipilih Sakti Digital Group Indonesia ya Pak. Baik Pak Faisal, apakah sudah dipilih untuk
koperasinya? Selanjutnya apabila sudah pilih koperasi lalu pengguna pilih penggunanya yang teknologi atau user ya, clusternya. Ini nanti bisa unggah foto KTP dan lengkapi form pendaftaran ya. Untuk nomor email ini mohon yang aktif ya Bapak Ibu sekalian agar nanti untuk verifikasinya untuk kirim token dan password dikirimkan kepada nomor dan email yang aktif ya Bapak Ibu sekalian. Untuk unggah foto KTP ini boleh foto asal ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah mendownload dan juga sudah registrasi di Sakti Digital Co-op Indonesia? Apabila sudah, mohon diinfokan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Untuk foto KTP ini bisa foto asal aja ya Pak? Tidak harus foto KTP.
Baik, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah bisa untuk mendaftar ya? Sebentar ini coba saya cek. Oh, dari Pak Hertanto ini masih belum bisa. Jadi kalau misalkan untuk pendaftaran ini nggak bisa di skip Pak. Tapi kita bisa misalkan mau asal aja gitu untuk fotonya bisa pakai foto apapun seperti itu. Dan Pak Faisal Arif ini sudah melakukan pendaftaran ya Pak ya ke aplikasi Sakti Digital Co-op. Boleh di nama lengkapnya Pak, boleh dikirimkan nama lengkapnya nanti kami bantu dari tim kami untuk melakukan approval. Itu di aplikasi Sakti Linknya menggunakan nama lengkap apa Pak? Boleh disampaikan melalui kolom chat. Nanti approvalnya itu dari tim kami ya Pak ya. Hmm. Untuk Pak tadi Pak Alif ya. Pak Faisal Arif itu nanti coba kami proses approve. Nah, di seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk menggunakan aplikasi Sakti Link. Nah, Bapak Ibu di sini bisa klik ke registrasi berarti misalkan belum belum terdaftar dan bisa melakukan registrasi. Lalu di sini klik selanjutnya karena registrasi ini kan bila Anda ingin mendaftar sebagai anggota di koperasi. Jadi kalau memang belum terdaftar sebagai anggota koperasi bisa registrasi terlebih dahulu. Kita klik selanjutnya, boleh Bayu? Nah, kita klik registrasi. Kalau tadi sudah melakukan registrasi, kita tinggal login aja Bapak Ibu. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan login ini akan muncul atau dikirimkan ke email terkait sandi dan juga PIN-nya ya. Kemudian di sini akan saya sampaikan terkait fitur-fitur yang tadi, yang mana ini ada menu berbagi. Nah, menu berbagi ini bisa tolong diklik. Nah, untuk menu berbagi ini ada berbagi ke rekeningku, berbagi ke sesama anggota, kemudian juga ada antar koperasi, lalu ada juga berbagi ke kanal bank, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan itu tadi ya masing-masing sudah ditampilkan oleh Mbak Ayu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau sambil lihat-lihat itu juga bisa seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya fitur mitraku Bapak Ibu. Nah, fitur mitraku ini yang nantinya terlihat di sini jadi anggota tuh bisa langsung terkonek ke WhatsApp-nya. Jadi kalau misalkan ada anggota lain gitu, dia tuh punya usaha terus mencantumkan dirinya atau mendaftarkan dirinya ke koperasi sebagai mitranya. Seperti itu nanti bisa langsung terkoneksi, akan ada alamat, kemudian juga jenisnya apa, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini ya, ada yang namanya fitur, boleh kembali ke Bayu ke page awal. Nah, ada setoran ke koperasi yang tadi ya. Jadi kayak top up saldo digital gitu sebetulnya. Tapi ini yang pertama ada via virtual account. Nah, untuk via virtual account ini kita sudah ada dari Bank Sinarmas, BNI, BRI, BCA, dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga kita ada yang namanya setoran ini ke QRIS juga selain yang ada di sana.
Nah, kalau ke QRIS itu yang ada di bawahnya tuh Bapak Ibu, itu ada menu QRIS. Nanti kita tinggal bisa eh, masukin nominalnya berapa, misalkan 50.000, terus generate QRIS-nya. Seperti itu. Nah, nanti misalkan 20.000 di sini, lalu langsung muncul untuk QR-nya. Lalu tinggal kita scan, itu bisa lebih mudah lagi Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya riwayat. Riwayat itu kalau kita melakukan transaksi seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada daftar transaksi. Kita sudah melakukan apa saja pada eh, tanggal-tanggal tertentu itu juga bisa kita lakukan di sini. Nah, di sini kan masih kosong ya di Mbak Ayu itu daftar transaksinya. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya di bawah tuh ada pulsa, paket data, token listrik dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu yang bisa kita beli-beli gitu. Nah, beli-beli di sini bisa nih, di sini di pulsa, paket data, token listrik dan lain sebagainya itu udah banyak kayak semua layanan. Terus juga kita saat ini ada multi finance bahkan. Jadi kalau misalkan ada yang bayar cicilan dan lain sebagainya itu juga bisa dilakukan di aplikasi Saktiling. Lalu melalui pembayaran-pembayaran ini Bapak Ibu bisa mengambil fee atau margin ya dari pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh anggota koperasinya. Kemudian, nah di sini ada fitur mutasi Bapak Ibu di bawah itu ada yang namanya fitur mutasi. Nah, kemudian di fitur mutasi ini kita bisa melihat mutasi kita itu dari mana ke mana aja, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ya produknya apa, kita bisa pilih rekeningnya di mana. Nah, kemudian ada juga yang namanya fitur rekening. Nah, untuk fitur rekening yang tadi sudah saya sampaikan ya, untuk fitur rekening itu sendiri, kalau misalkan kita ini mau melihat saldo kita nih, baik simpanan maupun pinjaman. Wah, sepertinya terstop ya share screen-nya oleh Mbak Ayu. Oke. Nah, di sini. Kemudian ada juga yang namanya fitur pengaturan Bapak Ibu. Nah, pengaturan ini yang tadi sudah disampaikan. Dan nantinya di sini di aplikasi coba kembali lagi ke berandanya boleh Mbak Yu, kita ada yang namanya slider Bapak Ibu atau di bawahnya itu info promo spesial. Nah, info promo spesial ini bisa dimanfaatkan oleh koperasi mungkin untuk ajang promosi atau mungkin sebagai promosi berbayar juga bisa gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada anggota yang ingin melakukan promosi ini mau ditampilin di aplikasi Saktiling, itu bisa misalkan melakukan pembayaran ke koperasinya senilai sekian untuk misal dipajangnya itu selama berapa lama seperti itu karena dia sudah secara otomatis pasti selalu tertampilkan di aplikasi Saktiling anggotanya masing-masing seperti itu. Dan juga nantinya terkait fitur RAT online akan muncul juga di sana dan untuk aplikasi Saktiling seperti itu sih Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita pelajari ya terkait bagaimana cara mengatur dari aplikasi Saktiling itu sendiri. Tapi sebelum ke sana, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Boleh? Baik dari Bapak Ibu sekalian terkait aplikasi Saktiling, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Dari Bapak Ibu sekalian boleh langsung on mic ya. Sebelum tes Yofi melanjutkan ke dashboard admin Saktiling ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin boleh dilanjut saja tes Yofi ya. Ya, boleh, boleh Mbak. Yuk, sebentar ya. Ini coba saya share screen kan ke Mbak.
Nah, Bapak Ibu, berikut merupakan dashboard dari aplikasi Saktiling. Nah, tadi kan kalau kita tuh ke mobile apps-nya ya, biar lebih ke gambar lagi nih. Tadi makanya saya arahin ke mobile apps terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita masuk ke dashboard-nya untuk mengatur di aplikasi Saktiling ini ada pengaturannya di sini. Loginnya juga masih menggunakan user login yang tadi Bapak Ibu, karena untuk aplikasi Saktiling dan juga aplikasi Sakti Online itu semuanya saling terhubung. Kemudian di sini kita bisa klik ingatkan nanti pada saat permintaan login Google Authenticator, kita klik simpan. Nah, ini merupakan dashboard dari aplikasi Sakti-Link-nya gitu ya. Kayak ada berapa anggota, kemudian juga berapa anggota yang bertambah, berapa anggota yang berkurang, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada menu registrasi. Di menu registrasi ini, jika ada anggota yang ingin melakukan registrasi tadi itu di aplikasi Saktiling, nanti akan muncul di sini. Kenapa yang tadi Bapak Ibu ini masih belum ada di sini? Karena kalau Bapak Ibu tuh tadi diarahkannya ke Sakti Digital Co-op, jadi itu memang merupakan penunjukan secara resmi dari Koperasi Sakti seperti itu. Jadi itu misalkan kita ingin melakukan transaksi di aplikasi Saktiling, itu juga bisa di sana. Maka dari itu kita tadi kan nggak ada menu pinjaman ya, karena dia memang sudah dikelolanya oleh tim kami seperti itu. Dan di sini untuk daftar anggota ini merupakan koneksi atau langsung terkoneksi dari aplikasi Sakti Online. Nanti akan muncul di sini anggota-anggotanya, kemudian juga profiling anggota ini lebih ke profil secara detail seperti itu. Selanjutnya ada kelola aktivasi Sakti Link, jadi kita bisa melihat siapa-siapa saja anggota yang eh, mengaktifkan aplikasi Sakti Link-nya. Kemudian juga di sini ada RAT online. Jadi yang tadi itu yang saya sampaikan bahwa ada menu RAT online, nanti bisa misalkan pemberitahuan terkait RAT kapan dilaksanakan, lalu apa saja yang dijadikan pembahasan, bisa juga kita upload file di sana, itu bisa di menu RAT online ini. Nah, kemudian ada kegiatan, jadi jika ada kegiatan-kegiatan, ini bisa dimunculkan juga di sini ya Bapak Ibu, nantinya akan terkoneksi dengan anggota seperti itu. Nah, di sini juga ada yang baru yaitu menu notulensi. Jadi jika Bapak Ibu ingin menambahkan notulensi rapat atau kegiatan, ini bisa ditambahkannya di sini. Kita tambah notula, judulnya apa, tanggal, peserta, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada menu simpanan. Nah, kalau menu simpanan ini lebih ke jika ada anggota yang melakukan simpanan seperti setoran maupun tarikan, nanti akan muncul untuk laporan transaksinya di sini. Dan jika ada berbagi dalam koperasi gitu ya, nanti juga akan muncul di sini. Dan selanjutnya di sini ada menu pinjaman. Nah, jadi jika ada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman, nah, nanti akan ada di sini Bapak Ibu. Nantinya tuh dia bisa kita salin data kemudian masuk ke aplikasi core system kita, yaitu aplikasi Sakti Online. Nah, saja di sini ada menu lokasi, di sini ada tempat pelayanannya di mana aja, lalu mitraku. Nah, mitraku itu kita bisa menambahkannya di sini Bapak Ibu. Tadi kan kita ada nama menu mitraku ya. Nah, di sini tambah mitrakunya seperti itu. Dan untuk laporan-laporan di sini bisa yang ditampilkan aja, langsung ditampilkan seperti dashboard, ringkasan rekening ponsel, setoran dan tarikan, saldo simpanan modal dan pinjaman, sampai dengan berbagai antar koperasi. Ini laporan-laporan, lalu di sini juga ada pesan jika kita ingin melakukan pengiriman email, misalkan ke seluruh anggota. Seperti itu bisa langsung kita klik kirim email aja. Nanti secara otomatis Bapak Ibu. Jadi anggota-anggota yang melakukan aktivasi Saktiling itu kan ada emailnya ya masing-masing ya. Nah, itu nanti bisa masuk ke emailnya. Dan di sini ada yang namanya menu pengaturan, di mana menu pengaturan ini meliputi rekening koperasi sampai dengan menu lokasi. Nah, di sini ada template pesan ya. Pertama, seperti pola kebijakan, kemudian juga pesan menjadi anggota, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada yang namanya slider. Nah, slider tadi yang bergerak-bergerak itu di homepage-nya aplikasi Saktiling atau di berandanya. Nah, nanti bisa contohnya seperti ini. Jika ada promo diskon 10% atau diskon 10% untuk para anggota koperasi. Terus ada gebyar simpanan periode 11 seperti itu. Jadi, informasi-informasi bisa diadakan di sini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada informasi, menu informasi ini. Jadi nanti bisa dimunculkan menu informasinya. Lalu di sini ada login page.
Jadi tagline-nya apa bisa kita atur, kemudian ada landing page. Landing page itu yang di awal pada saat kita login itu ya. Kita bisa mengubah seperti logo koperasi, login anggota, seperti itu. Nah, di sini ada kontak bantuan. Ini biasanya kontak bantuan diisi dengan kontak bantuan koperasinya masing-masing. Lalu di sini bisa kita langsung ke aktivasi dan harga produk digital. Nah, di sini Bapak Ibu yang merupakan bisa menjadi keuntungan dari koperasi yang bermitra dengan PT SKK. Jadi misalkan di sini kita mengaktifkan untuk produk digitalnya itu pulsa Tri 30.000. Nah, harga modalnya itu kan 31.155 rupiah. Nah, di sini harga jualnya 33.000. Nah, berarti kan kita punya selisih berapa tuh? Selisih sekitar kurang lebih 2.000 lah ya. Nah, untuk 2.000 tersebut berarti bisa dimasukkan sebagai fee atau keuntungan dari koperasinya masing-masing, Bapak Ibu, seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan pengubahannya di sini tambah atau ubah harga produk digital. Nanti bisa kita sesuaikan. Di sana tuh dia muncul harga modalnya berapa, nanti kita bisa setting juga untuk harga jualnya itu kita mau ngejualnya di harga berapa. Jadi itu disesuaikan aja dengan misalkan pasarnya itu atau targetnya itu seperti apa. Nah, di sini nanti kita bisa diaktifkan kalau yang hijau itu sudah diaktifkan. Kalau misalkan yang masih putih itu masih belum diaktifkan. Jika ingin diaktifkan, kita bisa klik di sini, kita bisa klik checklist. Nah, terus kita pilih untuk providernya apa. Misalkan providernya itu IM3 Indosat ya. Nah, ini kan harga modalnya segini ya, 200.700. Kita bisa pilih Bapak Ibu. Kita mau jualnya berapa? Misalkan jualnya 203.000. Nah, ketika sudah di sini, kita langsung bisa klik simpan. Seperti itu. Nanti akan muncul di sini ya. Harga jualnya 200.700 dan harga jualnya berapa. Seperti itu Bapak Ibu untuk eh, aplikasi Saktiling Dashboard-nya. Jadi aplikasi Saktiling Dashboard ini tujuannya tuh lebih ke memantau untuk transaksi yang dilakukan oleh anggota koperasi, kemudian juga sesekali mengapprove seperti itu ya. Apakah sudah masuk atau belum, kemudian juga bisa dilakukan pengecekan terkait transaksi-transaksi yang mungkin eh, entah kadang tuh ada yang pending gitu misalkan, tapi itu bisa juga dilaporkan kepada tim kami, kemudian nantinya dibantu oleh tim kami. Nah, mungkin cukup untuk materi dari saya. Kita lanjutkan ke sesi diskusi dan juga tanya jawab ya, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu, jika ada yang ingin tanyakan atau mungkin masih bingung nih, boleh disampaikan. Nah, untuk sekarang saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Teh Sylvia atas penyampaian materinya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait Sakti Online, Sakti Link, lalu dashboard admin Sakti Link boleh di on mic ataupun di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Pak Budiantoro dan juga ada Pak Hertanto. Apakah ada yang ingin didiskusikan Pak? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan nih? Atau mungkin sudah cukup jelas atas penyampaian materinya oleh Teh Sylvia? Baik, mungkin apabila tidak ada yang ditanyakan lagi sebelum menutup acara pada workshop siang hari ini, mungkin dari Teh Sylvia, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum menutup acara ini? Cukup, cukup, Mbak. Dari saya sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Teh Sylvia dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup acara workshop siang hari ini, oke, ini ada dari Pak Hertanto ya, baru sholat. Yang terakhir tidak lengkap ini yang mana ya Pak? Mungkin yang dashboard admin Saktiling ya? Baik. Sebelum menutup acara pada siang hari ini,
Di sini juga ada penawaran buku ya, buku non syariah dalam perspektif hukum Indonesia yang semula harganya 250.000 menjadi 150, dan apabila Bapak Ibu sekalian peserta workshop ataupun BBS ini akan mendapatkan diskon eksklusif 10% ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pemesanannya boleh melalui link yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingatkan kembali, apabila dari Bapak Ibu sekalian belum mengisi link daftar hadir, boleh diisi terlebih dahulu karena benefit seperti rekaman Zoom, lalu modul pelatihan, dan juga sertifikat akan diberikan kepada Bapak Ibu yang telah mengisi link daftar hadir ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini, bisa langsung menghubungi Mas Rama di nomor Sakti Bisdev 087763644626. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti.